Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Pasyansyani dengan NPM 251000128. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan topik yang sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, yaitu hak dan kewajiban di era digital. Kita hidup di zaman yang disebut era digital, yaitu masa di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat cepat. Hampir semua aspek kehidupan kini terhubung dengan dunia digital, mulai pendidikan, pekerjaan, hiburan, dan belanja. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab besar yang harus kita pahami sebagai warga digital. Kita tidak hanya punya hak untuk menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menggunakannya secara bijak dan bertanggung jawab. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita pahami dulu pengertiannya. Hak di era digital berarti kebebasan dan perlindungan yang dimiliki setiap individu saat menggunakan teknologi dan internet. Contohnya, hak untuk mengakses informasi, hak atas privasi dan data pribadi, hak untuk berekspresi di media digital. Sementara itu, kewajiban di era digital berarti tanggung jawab moral dan hukum yang harus dipatuhi ketika berinteraksi di dunia nyata. Contohnya, kewajiban untuk menghormati orang lain di media sosial, kewajiban menjaga keamanan data pribadi, kewajiban menaati hukum yang berlaku di ruang digital. Jadi antara hak dan kewajiban harus seimbang. Jika kita hanya menuntut hak tanpa melaksanakan kewajiban, maka akan timbul ketidakteraturan dan konflik di dunia maya. Hak-hak warga digital. Ada beberapa hak penting yang dimiliki oleh setiap pengguna internet. Yang pertama, hak atas akses informasi. Setiap orang berhak mengakses informasi yang benar dan bermanfaat. Internet seharusnya menjadi sarana untuk belajar, bukan tempat penyebaran hoaks. Yang kedua, hak atas privasi dan keamanan data pribadi. Data pribadi seperti nama, alamat, dan identitas digital harus dilindungi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia menjadi dasar hukum yang melindungi hak ini. Dan yang ketiga, hak atas kebebasan berekspresi. Kita bebas mengemukakan pendapat di media sosial atau platform digital, namun tetap harus bertanggung jawab dan tidak melanggar hak orang lain. Yang keempat, hak atas perlindungan dari kekerasan digital, termasuk perlindungan dari perundungan cyberbullying, penipuan online, atau pelecehan di media digital. Kewajiban warga digital. Selain hak, kita juga memiliki kewajiban yang harus dijalankan agar ruang digital menjadi lingkungan yang sehat dan aman. Yang pertama, kewajiban menghormati hak orang lain. Misalnya, tidak menyebarkan foto atau data pribadi orang lain tanpa izin. Sekecil apapun pelanggaran privasi bisa berdampak besar pada kehidupan seseorang. Yang kedua, kewajiban menyebarkan informasi yang benar. Di era media sosial, berita hoaks sangat mudah menyebar. Kita wajib memeriksa sumber informasi sebelum membagikannya. Yang ketiga, kewajiban menggunakan bahasa yang sopan di dunia maya. Etika digital sama pentingnya dengan etika di dunia nyata. Ujaran kebencian atau komentar negatif dapat termasuk pelanggaran hukum. Yang keempat, kewajiban melindungi data pribadi sendiri dan orang lain. Jangan mudah memberikan data pribadi di situs atau aplikasi yang tidak terpercaya. Yang kelima, kewajiban mematuhi aturan hukum digital. Misalnya, tidak melakukan plagiarisme, pembajakan, atau pelanggaran hak cipta di internet. Dan di sini pun ada tantangan di era digital. Meski hak dan kewajiban sudah diatur, dalam praktiknya banyak tantangan yang dihadapi masyarakat seperti kurangnya literasi digital. Banyak pengguna internet belum paham etika dan hukum di dunia nyata. Penyalahgunaan data pribadi seperti kebocoran informasi pengguna oleh pihak
tak bertanggung jawab, penyebaran berita bohong yang dapat menimbulkan kepanikan dan perpecahan sosial, dan cyberbullying yang bisa berdampak pada kesehatan mental korban. Menurut data Kementerian Komunikasi dan Informatika, lebih dari 800.000 konten hoax telah terdeteksi sejak 2018 hingga sekarang. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran kita sebagai warga digital masih perlu ditingkatkan. Contoh kasus nyata yaitu penyebaran data pribadi di media sosial. Misalnya ketika seorang mengunggah tangkapan layar percakapan pribadi orang lain tanpa izin, tindakan ini melanggar privasi dan bisa dijerat dengan UU ITE pasal 26 tentang perlindungan data pribadi. Contoh lain ada di kasus hoax tentang isu politik atau kesehatan yang beredar di luar WhatsApp atau X. Banyak yang menyebarkan tanpa memeriksa kebenarannya. Padahal hal itu bisa menyesatkan masyarakat dan melanggar kewajiban sebagai pengguna digital yang bertanggung jawab. Pentingnya literasi digital. Untuk menghadapi tantangan tersebut, kita perlu meningkatkan literasi digital, yaitu kemampuan memahami, menilai, dan menggunakan teknologi secara bijak. Ada 4 pilar utama, yaitu digital skill, digital safety, digital ethic, digital culture. Yang pertama itu skill, kemampuan teknik menggunakan perangkat dan aplikasi digital. Yang kedua itu safety, kemampuan melindungi diri dari risiko online. Yang ketiga etik, kemampuan berperilaku sopan dan menghormati orang lain di dunia digital. Yang terakhir culture, kemampuan beradaptasi dan berpartisipasi positif dalam budaya digital. Dengan literasi digital yang baik, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk hal-hal positif. Belajar, bekerja, berbisnis, dan berinovasi. Sebagai penutup, mari kita ingat kembali, era digital memberikan kita kebebasan yang luar biasa, tetapi kebebasan itu harus diimbangi dengan tanggung jawab, moral, dan hukum. Kita memiliki hak untuk berekspresi, mengakses informasi, dan berpartisipasi di dunia maya. Namun kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga etika, menghormati orang lain, dan mematuhi aturan. Oke. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.